Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi seperti yang sudah kalian lihat di judul dan thumbnail video ini, di video kali ini kita bakal rakit PC lagi dengan budget sesuai dengan yang kalian lihat di thumbnail video ini ya. Dan dengan budget segitu, kira-kira komponen apa aja sih yang kita pakai nantinya? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama untuk motherboard. Nah, untuk motherboard ini aku pakai motherboard ECS H81 ya, yang terdapat bekas di harga 200 ribuan. Kemudian untuk prosesor kita bakal pakai Core i7 ya, generasi keempat, yaitu Core i7 4770. Ini aku beli di marketplace Facebook dan dapatnya itu kemarin di harga 400.000. Kemudian untuk RAM. Nah, untuk RAM, sebenarnya RAM ini aku sudah punya lama, cuman aku kasih harga hari ini aja biar nanti kalian bisa jadi referensi kalau misalkan mau rakit PC di beberapa hari ke depan gitu ya. Dan untuk RAM, di sini aku pakai RAM Hynix dengan kapasitas 16 GB. Aku beli dua keping ya, satu kepingnya itu 8 GB, jadinya 2x8 16 GB. Dan aku dapat per kepingnya 8 GB itu di harga 62 ribuan. Jadi kalau dua itu 124 ribu ya. Berikutnya untuk CPU cooler. Nah, untuk CPU cooler di sini karena aku nggak punya cooler standar, jadi aku pakai cooler dari Ventus yang aku dapat di harga 84 ribuan. Lanjut untuk casing. Nah, untuk casing di sini aku pakai casing Infinity Noir ya. Nah, casing ini sebenarnya sudah aku review di video sebelumnya. Nanti kalau kalian mau lihat lebih detail, kalian bisa cek aja di video sebelumnya ya. Untuk casing Infinity Noir ini. Dan untuk casing Infinity Noir ini aku dapat di harga 292.000 sebenarnya. Cuma untuk yang sekarang itu sudah turun karena mungkin ada diskon Ramadan, jadinya turun jadi 277.000 yang pakai 3 fan ya. Lanjut untuk power supply. Nah, untuk power supply ini sebenarnya aku pakai power supply yang lama, yaitu Deepcool PF500, jadi 80 plus watt yang standar. Dan aku belinya juga sudah lama. Dulu aku belinya 500 ribuan, 500 berapa gitu. Nah, kalau sekarang, di harga sekarang, aku lihat di marketplace itu harganya ada di 441.000 guys. Saat video ini dibuat, harganya 441.000 yang 500 watt. Lanjut untuk storage. Nah, untuk storage ini aku pakai SSD SATA 120 GB untuk sistemnya ya, 120 GB untuk sistemnya. Di sini aku beli yang merek RX7 karena aku beberapa kali beli merek ini dan bagus, jadi aku beli ini. Memang sih banyak orang yang bilang gacha, tapi udah beberapa kali aku beli aman sih, makanya aku pakai ini. Dan aku dapat di harga 105.000. Lanjut untuk storage eksternalnya, di sini aku pakai hard disk 500 GB yang aku beli barengan dengan SSD SATA tadi, RX7 ya. Ini aku dapat di RX7 juga. Harganya itu ada di 118.000. Itu yang 500 GB guys, murah banget guys. Dan garansi 2 tahun lagi, makanya aku coba sih. Tapi pas dipasang juga aman sih, jadi ya mudahan awet ya. Harddisk 500 GB 118.000. Dan berikutnya untuk VGA card. Nah, untuk VGA card karena aku belum nemu VGA card yang murah, yang pas sama budgetku sekarang, jadinya kita pakai VGA card yang lama aja dulu. Jadi aku pakai VGA card GTX 1660 Super yang aku punya sebelumnya ya. Sebenarnya sih awalnya aku mau bikin video pengetesan aja untuk gimana sih performa gaming kalau misalkan GTX 1660 Super digabungin sama Core i7 4770 gitu ya. Performa gamingnya gimana. Cuma karena ada part-partnya juga di rumah, jadinya daripada nggak jadi apa-apa mending jadi konten. Jadinya aku satuin aja, aku bikin rakitan PC-nya aja gitu ya. Siapa tahu kan nanti bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen rakit PC gitu kan. Jadi bisa tahu juga gambaran harganya seberapa gitu, nggak cuma performanya aja. Oke, jadi itulah tadi part-part yang kita pakai. Dan kalau di total semuanya ini, rakitan PC kita kali ini seharga 3.220.000 ya. Nah, sekarang mungkin langsung aja kita ke pengetesannya. Oke, pertama di sini aku tes main Genshin Impact dulu ya. Untuk settingan grafis di sini aku kasih di resolusi 1080p, grafiknya aku kasih high, paling tinggi, jadi rata kanan ya. Dan didapatkan hasil yang seperti ini guys. Tuh dia FPS-nya itu kurang lebih seperti ini, ada di 59 sampai 61 ya. Ini sih sudah enak banget ini. Tuh, walaupun kadang turun di 58, tapi ini stabil sekali dan sangat lancar.
Untuk penggunaan GPU-nya itu ada di 70%-an, sedangkan untuk prosesornya itu ada di 55%-an. Lanjut, di sini aku tes main Valorant juga, dan aku setting grafiknya itu di medium ya. Grafik medium untuk resolusi ada di 1080p dan dapat hasil seperti ini guys. Penggunaan VGA card-nya ada di 30%-an, enteng sekali ya. Dan untuk penggunaan prosesornya ada di 40-50%-an, ini sangat enteng. Kelihatan banget dari FPS-nya ya, dia dapat 150-an ya. Tumpah-tumpah sekali untuk FPS-nya. Dan tentu aja di FPS gitu ini lancar banget. Oke, lanjut kita tes buat main Marvel Rivals ya. Dan di sini aku setting di grafiknya itu di grafik medium, resolusi 1080p. Dan didapatkan hasil seperti ini guys, tuh. Untuk penggunaan GPU-nya ada di 89% ya, 80-89%. Dan untuk penggunaan prosesornya itu ada di 90%-an ya, 80-90%, lumayan imbang. Dan untuk FPS yang didapat ada di 50-an FPS, dan ini sangat lancar guys buat main Marvel Rivals di resolusi 1080p, grafiknya medium guys ya. Berikutnya di sini aku tes buat main Spider-Man 2 ya. Di sini aku setting di resolusi 1080p dan grafiknya aku kasih di low aja, dan didapatkan hasil yang seperti ini guys. Ini pas sinematik dapat FPS di 80, 70, 90 sekitar segitu ya. Untuk penggunaan GPU-nya itu ada di 94%, sedangkan untuk penggunaan prosesornya itu ada di 40-an persen guys. Jadi ini cukup ringan buat prosesornya, tapi untuk GPU atau buat VGA card-nya itu lumayan menguras tenaga dia ya. Oke, pas seperti ini FPS-nya turun ya, penggunaan prosesornya naik jadi 50%. Oke, di sini stabil di 60 FPS ya. Nah, berikutnya di sini aku tes untuk benchmark di game Shadow of the Tomb Raider. Di sini aku setting di resolusi 1080p, grafiknya itu di high. Di sini coba kita run benchmarknya. Sambil kita benchmark, di sini aku aktifkan MSI Afterburner biar kelihatan gimana penggunaan prosesor dan VGA card-nya. Nah, seperti ini kalau kita benchmark di Shadow of the Tomb Raider ya. Jadi ini bisa jadi gambaran kalau kalian misalkan mau main Shadow of the Tomb Raider pakai prosesor dan VGA card ini. Dan untuk penggunaan VGA card-nya itu ada di 97%, 90-an persen lah ya. Terus untuk penggunaan prosesornya Core i7 4770-nya itu juga ada di 90%-an ya, jadi imbang dia. Jadi antara i7 4770 sama GTX 1660-nya itu dia bekerja sama dengan baik. Dan ini sih kalau buat main Shadow of the Tomb Raider di resolusi 1080p grafik high, ini sangat nyaman ini ya. FPS-nya dapat 70 sampai 80 FPS.
Dan untuk rata-rata FPS yang didapat ada di 85 FPS dan ini sangat lancar jaya. Oke, lanjut. Di sini aku coba buat tes benchmark di game Forza 4 ya. Untuk settingan grafis di sini aku kasih di 1080p, grafiknya aku kasih paling tinggi aja, ultra ya. Kita coba ke benchmark mode aja. Dan untuk hasilnya seperti ini guys. Untuk penggunaan GPU-nya itu ada di 90%-an ya. Kemudian untuk penggunaan prosesornya Core i7 4770 itu ada di 80%-an ya. 80 sampai 90%. Dan FPS yang didapat itu ada di 80 sampai 90 FPS ya. Ini sangat lancar. Padahal grafiknya di ultra resolusi 1080p. Jadi kalau dipakai buat main Forza 4 rata kanan ini sangat enak, sangat lancar. Tuh bahkan sampai ke 100 kadang-kadang. Dan ini juga terlihat tidak bottleneck ya. Dan nggak nge-lag juga karena hampir seimbang antara penggunaan prosesor dan VGA card-nya. Dan dapat rata-rata di 95 fps di grafik ultra 1080p. Mantap sekali nih. Oke, lanjut. Di sini aku coba buat main AFC 24 ya, main bola. Di settingan grafiknya resolusi 1080p. Di sini untuk quality-nya di sini aku kasih ultra, dan kita coba main season aja biar mainnya lawan orang beneran. Oke, kebetulan di sini karena untuk MAC afterburner-nya nggak kebaca ya, nggak nampil, jadi apa adanya aja ini, tapi kondisinya seperti ini, lancar sih guys. Tuh, di resolusi 1080p, grafik ultra tadi ya. Oke, lanjut. Berikutnya di sini aku tes main GTA 5 roleplay, dan untuk resolusi di 1080p, grafiknya aku kasih paling tinggi ya, rata kanan, very high, dan didapatkan hasil yang seperti ini guys. Tuh. Wih, mantap guys. Ini lagi kondisi hujan. FPS-nya dapat di 100-an FPS. Wih, mantap banget ini. Untuk penggunaan GPU-nya itu ada di 71% ya, ada di 60 sampai 70%. Dan penggunaan prosesornya ada di 60 sampai 70%. Ini sangat enteng. FPS-nya ada di 100-an FPS, kadang sampai 120. Resolusi 1080p, grafik very high. Seperti ini hasilnya guys. Wih, mantap guys. Lancar jaya guys. Dan berikutnya di sini aku tes buat benchmark di game Black Myth Wukong ya. Untuk resolusi di sini aku kasih 1080p. Nah, untuk grafik di sini pertama aku setting di medium. Kita coba lihat berapa FPS-nya. Kalau tinggi nanti kita bakal coba naikin ya. Oke, jadi seperti ini untuk FPS yang didapat ya. Untuk penggunaan GPU-nya yaitu GTX 1660 Super-nya itu ada di 90%. Sedangkan untuk Core i7 4770-nya ini enteng sekali ya, 45% ya. Jadi untuk GPU-nya bekerja lumayan berat, tapi untuk prosesornya bekerjanya nggak terlalu berat guys. Dan FPS yang didapat itu ada di 70-an FPS. Dan ini sih kalau buat main Black Myth Wukong pasti lancar sih kalau segini ya.
I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared Dan average FPS-nya itu dapat di 80 FPS guys, dan ini mantap sekali. Untuk maksimal FPS-nya ada di 93 dan minimalnya ada di 71. Lancar banget ini kalau dipakai buat main Black Myth Wukong guys. Nah oke, jadi seperti itu untuk hasil pengetesannya. Semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang pengen lihat gimana performanya kalau misalkan GTX 1660 Super digabung sama i7 Gen 4 ya, 4770. Dan untuk rakitan kali ini, menurut aku sih untuk casing ya, untuk casing kayaknya kalau misalkan kalian pakai Core i7, ini kurang cocok dipakai. Karena apa? Karena tadi aku coba, kan ini casingnya ada set panel kiri sama depan. Pas aku pasang set panelnya, ternyata suhu prosesornya itu bisa sampai 80 derajat guys. Jadi ini panas banget, tapi untuk VGA card-nya sih aman sih, ada di 60-an pas lagi main game. Nah pas aku copot set panelnya, suhunya itu bisa turun, kalau pakai main game itu jadi sekitar 60 derajatan guys. Jauh banget bedanya. Jadi kalau misalkan pakai casing ini, terus pakai Core i7, otomatis mau nggak mau kamu harus copot set panelnya kalau lagi main game gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu pakai Core i3, Core i5 itu aman sih. Karena Core i3, Core i5 itu kan nggak terlalu panas sih. Apalagi kalau kalian pakai cooler yang bagus gitu kan. Aku juga pakai cooler yang cuma 90 ribu, 80 ribuan. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang kepikiran mau rakit PC ya kan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang lainnya.